Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Antila Ruangsyari Sukmaringali. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok, dan saya merupakan salah satu pengajar dari Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunitas Macrozoobenthos Muara Sungai di Lombok Utara. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah Indonesia merupakan negara yang besar, negara kepulauan yang memiliki banyak pulau, dan Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lokasinya tepat di tengah kepulauan Indonesia. Di Pulau Lombok ini terdapat 4 kabupaten, dan kabupaten yang paling muda adalah Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara ini berdiri tahun 2008 dan sampai sekarang masih terus membangun, giat pembangunannya terus berlanjut, sehingga efek dari pembangunan tersebut banyak terjadi pencemaran lingkungan, terutama di daerah sungai, daerah aliran sungai. Pencemaran lingkungannya berupa sampah organik, sampah anorganik, eutrofikasi, dan berbagai jenis sampah lainnya yang bisa menjadi warning bagi kita semua, karena sampah yang ada di sungai semua akan bermuara ke laut. Dan apabila sampah ini sampai ke laut, maka banyak ekosistem yang akan terancam. Banyak juga satwa-satwa yang ada di laut juga akan terancam. Salah satunya adalah penyu. Penyu sendiri di Lombok Utara merupakan hewan yang eksotis dan memiliki nesting site di sepanjang pantai yang ada di Pulau Lombok, sehingga perlu sekali untuk dilindungi. Yang menjadi masalah dalam penelitian saya yang akan dipecahkan adalah bagaimana bentuk komunitas Macrozoobenthos yang ada di muara Sungai Lombok Utara dan bagaimana potensi Macrozoobenthos tersebut. Kemudian metode, lokasi penelitian yang saya lakukan ini di 2 muara sungai besar yang ada di Lombok Utara, yaitu Sungai Segare dan Sungai Sokong. Teknik sampling yang saya gunakan di sini adalah metode transect quadrat plot dengan panjang transect 50 meter, kuadrat berukuran 1 meter persegi, dan jarak antar kuadrat sejauh 10 meter, sehingga didapatkan 20 plot. Data yang dikumpulkan dari sampling tersebut kemudian diolah menggunakan indeks keanekaragaman jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragamannya, kemudian menggunakan indeks dominansi serta indeks nilai penting untuk melihat tingkat keseimbangan ekosistem yang ada di muara tersebut melalui keanekaragaman Macrozoobenthosnya. Hasil pengamatan yang kami dapatkan memperlihatkan bahwa indeks keanekaragaman yang ada di kedua muara untuk Macrozoobenthos ini tergolong rendah. Indeks keanekaragaman tertinggi itu terdapat pada Sungai Sokong untuk krustasea sebesar 1,74. Sedangkan yang terendah itu untuk krustase pada Sungai Segare sebesar 0,98. Ini adalah beberapa jenis krustase yang umum ditemukan ketika kegiatan sampling, yang paling banyak ditemukan. Kemudian dari hasil analisis data juga diketahui indeks nilai penting terbesar ada di krustase di Sungai Segare. Indeks nilai penting sebesar 52% itu dimiliki oleh Clibanarius longitarsus. Kemudian untuk jenis moluska, indeks nilai pentingnya itu terdapat pada Sungai Segare juga untuk jenis Faunus ater.
sebesar 40%. Ini adalah beberapa jenis moluska yang umum ditemui di kedua muara. Jenis yang paling banyak ditemukan adalah teritid, Amphibalanus amphitrite, udang bening Palaemon consinus, dan udang dongol Metapenaeus ensis. Ketiga jenis krustasea ini merupakan komponen penting dalam ekosistem muara. Teritid merupakan pemakan plankton sehingga mencegah terjadinya blooming plankton. Kemudian udang bening dan udang dongol merupakan detrivor yang sekaligus juga berperan sebagai dekomposer yang memecah sampah organik menjadi lebih kecil dan bisa dimanfaatkan lagi oleh hewan-hewan lain. Kemudian potensi yang bisa kami lihat dalam penelitian kami ini, udang bening dan udang dongol memiliki potensi ekonomi karena bisa dibudidayakan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Ya, ini adalah 3 jenis krustase yang kami soroti. Yang pertama adalah Amphibalanus amphitrite. Ini adalah jenis krustase yang banyak menempel di perahu, kemudian menempel di batu maupun kayu, sehingga tingkat adaptasinya sangat tinggi. Kemudian ini adalah 2 jenis udang yang saya kira bisa dibudidayakan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar muara sungai. Jenis yang paling umum ditemukan adalah Faunus ater untuk moluska. Moluska jenis ini ditemukan menempel di substrat kayu dan pasir. Peran utama dari moluska ini adalah detrivor dan dekomposer. Jadi peranannya hampir sama dengan krustase. Potensinya bisa dijadikan pakan unggas atau dijadikan sebagai pembasmi alga dan sebagai ikan hias, yaitu ini dari jenis Cliton corona atau keong tanduk. Ya, ini jenis keong tanduk yang banyak digunakan di akuarium sebagai pembersih alga dan memiliki nilai ekonomi yang penting juga. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil penelitian ini adalah muara Sungai Sokong dan Sungai Segare memiliki tingkat keanekaragaman makrozoobentos yang rendah. Ini dikarenakan mungkin karena tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Pencemaran bisa berasal dari pencemaran organik dan anorganik. Kedua muara sungai masih menyimpan potensi bernilai ekonomis tinggi walaupun tingkat pencemarannya cukup tinggi berdasarkan hasil pengamatan. Namun jika dikelola dengan baik, maka potensi yang bernilai ekonomis tinggi itu dapat membantu masyarakat yang ada di sekitar muara sungai. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari jaga lingkungan kita agar Tuhan tidak menurunkan peringatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.